Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat barokah min aulia itisngah alladzina balahuddina fil jawi. Kemarin ramai sekali terkait pembahasan tentang Sunan Muria dibelokkan nasabnya menjadi bin Usman Haji. Dari kemarin saya sebenarnya kepengen ikut mengomentari, tapi saya sedang ada kesibukan, jadi ya baru saat ini saya bisa mengomentari, ada waktu luang. Sunan Muria, data yang paling valid, yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu adalah putra daripada Raden Said Sunan Kalijaga. Makanya Sunan Muria itu bernama Raden Umar Said. Said itu nama ayahnya. Kalau Sunan Kalijaga sendiri di data keraton, kenapa saya selalu lebih percaya dengan data keraton? Karena keraton itu yang membawa peradaban Islam di Nusantara. Jadi saya lebih, itu salah satunya ya. Jadi saya lebih percaya dengan data-data yang ada di keraton daripada yang ada di luar keraton, atau taruhlah katakanlah di ormas atau dimanapun. Baik, kalau menurut data keraton, salah satunya itu Serat Candrakanta yang ditulis oleh Raden Ngabehi Condro Pradoto, Jaksa Kawedanan Yogiswara Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Pengulu Sri Sinuhun Susuhunan Pakubuwono 10. Serat Candrakanta ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa serat ini itu ada sanadnya, disalin mulai dari Sunan Bonang sampai Sunan Kudus sampai Ronggo Warsito, terus sampai penulisnya sendiri yaitu Raden Condro Pradoto. Jadi saya lebih percaya itu daripada yang lain. Kalau di Serat Candrakanta itu dulu pas babat tanah Jawa, salah satunya kan ada leluhurnya Sunan Kalijaga yaitu Syekh Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman itu datang ke sini, datang ke Nusantara, ikut babat alas dengan Prabu Sesuruh atau Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Syekh Abdurrahman ikut babat di Pajajaran, Jabar. Karena jasa inilah Prabu Sesuruh itu memberi hadiah menjadi adipati, atau diberi tanah perdikan, katakanlah seperti itu. Diberi hadiah di Tuban, menjadi adipati Tuban, bergelar Arya Teja I. Kemudian Arya Teja ini punya anak Arya Teja Laku, terus Arya Teja Laku punya anak Arya Lembusuro Surabaya, terus Arya Lembusuro punya anak Arya Nembe, terus Arya Nembe punya anak Arya Teja III, Arya Teja III punya anak Tumenggung Adipati Wilatikta. Nah, kita tahu Tumenggung Wilatikta ini sudah masyhur bahwa beliau itu ayahnya Raden Said Sunan Kalijaga. Ini tercatat di Serat Candrakanta. Di sini jelas ya bahwa Sunan Muria itu bukan putra dari Usman Haji, melainkan putra dari Sunan Kalijaga. Nah, yang saya sampaikan tadi ini Serat Candrakanta itu menjelaskan Syekh Ahmad Jumadil Kubro juga. Jadi Syekh Ahmad Jumadil Kubro, terus leluhurnya Sunan Kalijaga, leluhurnya Sunan Kudus juga itu ikut babat alas. Nah, ini yang menurut saya itu beberapa orang, atau kebanyakan warga masyarakat, terutama kiai-kiainya juga, itu banyak yang tidak tahu bahwa leluhur-leluhur Wali Songo itu kesini ikut babat alas juga, ikut babat tanah Jawa juga. Jadi tidak semerta-merta kesini langsung dakwah, itu enggak.
eh, semerta-merta ke sini langsung dakwah Islam, langsung menyusun strategi dakwah Islam itu tidak, tapi ikut dengan pendiri-pendiri kerajaan, ikut babat alas. Jadi punya jasa untuk tanah Jawa itu besar, tidak hanya agama tapi juga yang babat alas juga itu Wali Songo. Lain kali saya menjelaskan satu persatu tentang Syekh Ahmad Jumadil Kubro, leluhurnya Sunan Kudus dan leluhurnya Sunan Kalijaga dan lain sebagainya yang ikut babat alas dengan raja-raja Jawa terutama. Nah, pas saya ke keraton itu dan ke rumahnya abdi dalam keraton, saya sempat bertanya terkait dengan yang menumbali tanah Jawa yang sangat masyhur itu, Syekh Ahmad Subagir. Itu kan sering sekali diceritakan oleh kiai-kiai kita kalau yang menumbali tanah Jawa itu adalah Syekh Ahmad Subagir. Katanya itu penumbal pertama atau yang paling besar jasanya lah. Tapi ketika saya tanyakan ke Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, itu nggak ada datanya malah di keraton. Jadi ini masih dalam penelusuran saya ini saya penasaran. Kalau panjenengan tahu tentang Syekh Ahmad Subagir yang datanya itu bisa dipertanggungjawabkan, monggo komentar atau sama-sama membuat video. Yang jelas saya sudah tanya ke orang-orang keraton itu tidak ada data mengenai Syekh Ahmad Subagir. Yang babat tanah Jawa ya Syekh Ahmad, Mataram Jumadil Kubro, Syekh Abdurrahman dan lain sebagainya. Tidak ada nama Syekh Ahmad Subagir. Begitu juga tentang sejarah-sejarah seperti Syekh Samsudin Al-Wasil yang punya murid bernama Joyoboyo itu sangat berbeda sekali datanya dengan keraton dengan yang sering diceritakan oleh kiai-kiai kita. Itu menurut saya sangat beda jauh. Namun pembahasan itu bisa kita lanjut ketika ada kesempatan, ada waktu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.